Oke, kali ini kita akan mencoba beberapa variasi soal yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara penjumlahan pengurangan dan perkalian pada bilangan bulat. Oke, langsung saja pada nomor satu kita coba kerjakan. Sebuah termometer menunjukkan suhu 20 derajat Celcius pada pukul 6 pagi. Nah, karena cuaca sedang panas, setiap jam suhu udara naik 3 derajat Celcius. Berapakah suhu pada termometer pada pukul 10? Oke, kita akan langsung jawab. Ya. Jadi perubahan suhunya terjadi pada pukul 6 sampai 10 pagi ya. Nah, ini berarti 4 jam. Jadi perubahan suhu yang terjadi itu besarnya adalah 4 jam dikali positif 3 derajat Celcius. Nah, ini positif karena naik 3 derajat Celcius ya setiap jam. Jadi dalam 1 jam 3 derajat. Nah, kalau dalam 4 jam berarti kita kalikan 4, hasilnya adalah positif 12 derajat Celcius. Nah, di sini sebenarnya 4 jam ini positif juga ya. Di positif dikali dengan positif, hasilnya juga positif ya. Sama tanda jadi positif. Oke, langsung kita bisa hitung suhu pada 10 pagi sama dengan, nah berarti kita hitung plus 20 derajat ya suhu di awal, plus 12 derajat Celcius perubahannya. Oke ya, kalau kalian mau hitung pakai garis juga boleh ya. Positif 20 berarti ke kanan 20, positif 12 berarti ke kanan 12. Garisnya lebih pendek. Nah, karena berderet ya ditambah ya. 20 tambah 12 yaitu 32. Karena garis yang paling panjang itu positif, berarti ini juga positif. Jadi hasilnya positif 32 derajat Celcius. Selesai. Wah, cukup panas itu ya 32 derajat Celcius. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, kita akan mencoba nomor 2. Doni mengikuti lomba cerdas cermat ya. Dari 30 soal, ia berhasil menjawab 15 soal benar, 8 soal salah, dan sisanya tidak dijawab. Jika jawaban benar skornya 4, dan jawaban salah skornya negatif 1, dan tidak dijawab nilainya 0, berapakah poin skor total Doni? Ya, kita akan jawab. Berarti kita harus mendata atau mendaftarkan skor total dari setiap jenis jawaban. Untuk skor jawaban yang benar, ya, skor jawaban benar itu berarti 15. Ya, 15 soal ya dijawab benar. Dikalikan poinnya 4 ya, positif 4. 15 dikali 4 itu 60 poin. Karena 15-nya juga positif, ini positif sehingga sama tanda jadi positif ya. Perkalian sama tanda jadi positif. Oke, berikutnya kita akan menghitung skor salah. Oke, skor salah dijawab oleh Doni itu ada 8 soal. Ya, ini pasti positif ya. Dikalikan dengan poinnya, satu soal yang salah itu min 1. Oke, 8 dikali 1 jadi 8. Nah, positif dikalikan negatif, dia menjadi negatif ya, berbeda tanda. Jadi 8 poin. Lalu yang tidak dijawab, tidak dijawab. Nah, kita harus hitung dulu dia ada berapa soal yang tidak dijawab. Nah, berarti kan 30 soal ya, semuanya kan ada 30 soal. Kita kurangi yang 15 yang dijawab benar, kita kurangi 8 yang dijawab salah, begitu. Lalu kita kalikan 0 ya. Nah, 30 kurang 15 itu 15, 15 dikurang 8 itu ada 7. Ya. Ya, jadi ada 7 soal yang tidak dijawab ya. Kita kalikan 0, dia menjadi 0 poin.
Oke, berikutnya kita akan menjumlahkan atau mentotal ketiga poin tersebut. Total poin Doni adalah sama dengan positif 60 ditambah negatif 8 ditambah 0. Oke, tambah 0 ini bisa kita abaikan karena semua angka ditambah 0 akan menjadi angka itu sendiri ya. 2 tambah 0 ya 2, 3 tambah 0 ya 3, begitu. Jadi, kita bisa abaikan yang 0. Oke, nah kita lihat di sini plus dan minus ya. Kita harus ubah menjadi satu tanda. Plus 60-nya tetap. Nah, ini akan berubah menjadi min 8 karena positif ketemu negatif akan menjadi min, begitu ya. Oke, plus 60 dikurang 8 atau plus 60 minus 8 hasilnya adalah positif 52. Ya, kamu bisa pakai cara garis juga ya untuk menghitung. Plus 60 berarti ke kanan 60, lalu minus 8 berarti ke kiri 8. Nah, lalu diselisihkan seperti biasa ya. Yang panjang dikurang yang pendek. 60 kurang 8 itu 52. Karena yang paling panjang itu positif, maka hasilnya juga positif. 52 poin itulah total poin Doni. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 3, Lara memiliki uang Rp42.000. Ia berhutang kepada 3 temannya. Masing-masing ia berhutang Rp15.000. Bagaimanakah keuangan Lara? Nah, kita lihat di sini Lara memiliki uang, berarti ini positif ya. Lalu ini hutang, berarti ini yang minus. Nah, kita akan hitung dulu total hutang dari Lara. Total hutang Lara berarti minus 15.000 ya. Dikali 3, karena ada 3 temannya. Berarti 15 dikali 3 itu 45. Lalu nolnya ikut. Nah, ini minus, yang ini positif. Beda tanda dikali jadi minus ya. Nah, jadi total hutang Lara 45.000 ya, minus karena dia hutang. Nah, jadi bagaimanakah keuangan Lara? Kita akan hitung keuangan Lara. Nah, berarti kan uang yang dia punya plus 42.000 dikurang 45.000. Ya, kita bisa melihat di sini 42.000 minus 45.000 ya. Kita bisa pakai cara garis ke kanan ya, ke kanan dulu. 42.000. Lalu ke kiri 45.000. Nah, yang ini minus ya. Kita lihat gambar garisnya tumpang tindih ya, bersusun, bertumpuk, sehingga pengerjaannya adalah diselisihkan, yang panjang dikurang yang pendek, berarti 45.000 dikurang 42.000. Hasilnya adalah 3.000 ya. Nah, karena yang paling panjang itu negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi di sini minus 3.000 rupiah. Jadi, Lara masih berhutang Rp3.000. Nah, minus di sini menandakan bahwa dia berhutang, begitu ya. Oke, jadi keadaan keuangan Lara adalah dia masih berhutang Rp3.000 kepada ketiga temannya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Seekor ikan berada di sebuah kolam di kedalaman 2 meter. Lalu ia berenang ke atas 50 cm dalam waktu 1 menit. Jika ia berenang ke atas selama 3 menit, berapakah kedalaman si ikan sekarang? Oke, jadi kita akan lihat kedalaman awal. Kedalaman awal si ikan itu ada di minus 2 meter ya. Kenapa minus? Karena dia di kedalaman, di bawah air, begitu ya. Di bawah permukaan air. Lalu ia berenang ke atas 50 cm dalam waktu 1 menit. Ya, jadi perubahan ketinggiannya atau kedalamannya itu berarti positif 50 cm
ya. Per menit ya, dalam waktu 1 menit. Karena selama 3 menit berarti kita kalikan 3. Oke, 50 dikali 3 sama dengan 150 cm. Karena di sini positif, ini juga positif ya. Artinya jawabannya juga plus 150 cm, jadi positif juga. Oke, nah kalau kalian lihat di sini ada dua satuan yang berbeda, ini meter, ini sentimeter. Nah, dalam perhitungan matematis tidak boleh seperti itu, begitu ya. Harus disamakan satuannya. Nah, ini akan kita coba menjadi sentimeter. Nah, bagaimana caranya meter ke sentimeter? Kita ingat dulu ada tangga, begitu ya. Ada 7 anak tangga. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari meter ke sentimeter berarti turun 2 kali, 1, 2. Nah, setiap kali turun kita kalikan 10. Jadi, 2 dikali 10 kali 10, hasilnya adalah 200. Jadi 200 cm ya, 2 meter sama dengan 200 cm. Jangan lupa minusnya ya, karena dia di kedalaman. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal hitung. Kedalaman ikan sama dengan, ya kedalaman awalnya minus 200 cm plus 150 cm. Nah, kita bisa hitung menggunakan garis ya. Ke kiri itu minus 200, lalu ke kanan tidak sepanjang 200 ya, 150 positif. Nah, karena garisnya bertumpuk, kita selisihkan. 200 yang panjang dikurang yang pendek. 200 dikurang 150 itu berarti 50. Oke, jadi 50 cm. Yang paling panjang itu kan yang negatif ya, berarti hasilnya juga negatif. Jadi jawabannya adalah minus 50 cm. Jadi kedalaman si ikan sekarang ada di 50 cm. Ya, masuk akal ya. Tadi dia 2 meter di bawah, jauh di bawah, lalu dia naik jadi kedalamannya cuma 50 cm. Oke, selesai. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Kita jumpa lagi di video berikutnya.